Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istiqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah malam Rabu, para ustaz, para hujjah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji syarah kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan syarah atau penjelasan dari maqalah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. La tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq illa antara annal mu'tiya fihim maula. Jangan kita ngambil pemberian orang kecuali kita tahu bahwa yang memberikan adalah Allah. Ini hakikat tauhid. Jangan kita mengambil pemberian seseorang siapapun itu kecuali kalau kita melihat bahwa yang memberikan adalah Allah. Maksudnya kita tidak bergantung kepada orang tersebut, dan tentu juga didahului dengan adab-adab yang sudah kita bahas kemarin. Kita tidak minta, nggak pernah ngarep sama sekali, tahu-tahu diberikan sama dia, tahu-tahu dia ngasih pada kita, maka itu pemberian Allah karena memang kita nggak minta. Dan kita melihat bahwa di situ Allah yang menggerakkan hatinya untuk memberikan kepada kita. Jangan mengharap. Kemudian adab-adab berikutnya juga kita harus mempertimbangkan orang yang memberikan pemberiannya kepada kita. Ini adalah orang yang memang gak suka sama barang itu. Tapi kalau orang itu masih suka dan kayaknya pengen ngasih, dalam hatinya dia ngasih sambil mudah-mudahan gak jadi, mudah-mudahan gak jadi. Ada kayak begitu? Ngasih cuma dia rada sayang. Kalau kita tahu seperti itu jangan diterima. Jangan diterima. Kalau kita yakin bahwa dia memang nggak suka, dia nggak tapi senang sama dunia, boleh diterima. Atau adab-adab yang lain juga hendaklah kita menerima hanya dari orang yang menganggap bahwa kita ini lebih mulia dibanding dia, dibanding si pemberi. Ini banyak terjadi misalnya orang yang menganggap ya pemberian menitipkan manfaat kepada gurunya, dan pasti ini murid menganggap bahwa gurunya ini lebih mulia dibanding dia supaya ilmu yang manfaat, atau merasa bahwa yang diberikan kepada kita itu adalah titipan Allah yang dititipkan kepada si pemberi. Santri ini biasanya nih, santri kan makan apa aja ya. Kadang dapurnya kiai kalau udah malam tuh yang namanya udah malam kan udah gak ada yang makan kan orang dalam ya. Biasanya apa aja dimakan karena tahu, karena yakin bahwa yang dititipkan oleh Allah kepada para kiai itu makanan santri, kurang lebihnya begitu. Jadi yakin pokoknya ulima ridho'uhu, pasti kiai ridho dah. Besok udah masak lagi kan, ini udah makanan sisa. Nah kalau seperti itu boleh. Nah masih menjelaskan tentang bagaimana adab kita menerima pemberian ini di halaman 25 ya, bagian bawah di situ. Memang Syekh Ibnu Abbad ini menjelaskan ini secara panjang lebar karena ini satu kaidah atau ya satu aturan di mana kita sebagai seorang murid tidak boleh sembarangan menerima pemberian orang lain. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin.
fala yanbaghi ay ya'khudhal muridu illa min muridin zahidin arifin bidzalika. Maka tidaklah seyogianya seorang murid mengambil illa min muridin zahidin, kecuali dari murid yang zuhud arifin bidzalika, arifin yang juga mengenal bidzalika dengan pemberian itu. Yaslimu minal afati, yang selamat dari afat atau selamat dari celak, wa yakfi min jamil mu'nat, dan juga dia cukup dari semua ongkos atau semua biaya. Hendaklah murid yang dimaksud di sini adalah man arada ilallah, man arada as-suluka ilallah, orang yang ingin meniti jalan menuju Allah, hendaklah dia tidak menerima pemberian kecuali dari sama-sama murid, sama-sama orang yang memang sedang meniti jalan ridhonya Allah. Kalau sama-sama orang yang meniti jalan ridho Allah, sama-sama tahu, dan pasti orang ini yang memberikan juga nggak pernah ngerasa bahwa saya yang ngasih. Kalau tahu seperti itu silakan diterima. Wa qala Abu Bakrin Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu mundu arba'ina sanatan. Berkata Syekh Abu Bakrin Ad-Daqqaq, sejak 40 tahun ashabu haula'i, aku menyertai mereka. Fama ra'aitu rifqan li ashabina, maka aku tidak melihat belas kasih untuk murid-murid kami atau untuk sahabat-sahabat kami illa min ba'dihim, kecuali dari sebagian ashabina li ba'din, kepada sebagian lain, au mimman yuhibbuhum, atau dari orang yang mencintai ashabina. Wa man lam tashabhu at-taqwa wa man lam tashabhu at-taqwa wal wara'u, barang siapa yang tidak menyertainya apa taqwa wal wara'u, takwa dan wirai, fi hadzal amri, dalam urusan ini menerima pemberian, akalal haram as-sarfa, maka dia akan makan barang haram yang murni. Wa in arada yus'ala min mithli haula'i, dan jika dia ingin minta, wa in arada an yus'ala, wa in arada ay yas'ala, apabila dia ingin meminta min mithli haula'i, pada semisal kaum falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Boleh. Jadi meminta untuk seorang murid itu boleh, dengan catatan harus meneliti adab-adab yang kemarin sudah kita bahas, dan juga ujungnya nanti hakikat tauhid harus melihat bahwa yang memberi adalah Allah di situ. Nah, Syekh Abu Bakar Ad-Daqqaq di sini mengatakan 40 tahun saya bersama murid-murid saya, 40 tahun saya bersama ashabina, tidak ada yang memberi kepada mereka, tidak ada yang benar-benar kasihan atau sayang kepada murid-murid kami, tidak ada, kecuali orang yang memang benar-benar mencintai mereka. Jadi sama-sama murid, yang ngasih atau yang sayang ya sama-sama murid. Itu bisa punya arti ini murid-muridnya Abu Bakar Ad-Daqqaq cuma menerima dari sama murid. Kalau dari orang lain enggak bakal diterima. Karena orang lain biasanya ngasih asal ngasih aja dan enggak ada rasa sayangnya. Orang yang ngasih atas dasar sayang, ini benar-benar dia tidak pernah nyebut-nyebut pemberiannya. Orang yang ngasih atas dasar sayang, ini benar-benar barang yang dikasih ini barang-barang yang halal. Nah, sedangkan selain murid kami, orang luar itu kalau ngasih sembarangan aja. Maksudnya begitu. Tidak pernah ada yang memberikan kepada murid-murid kami kecuali sesama murid atau dari orang yang benar-benar sayang kepada mereka, yaitu orang-orang yang sama-sama zuhud, sama-sama tidak suka terhadap dunia atau tidak suka terhadap barang yang dia berikan ini. Maksudnya gak sayang-sayang. Nah, karenanya dalam menerima dan juga dalam memberi ini harus berdasarkan takwa dan berdasarkan waro. Waro itu sifat wirai, artinya yang syubhat aja dia nggak mau, apalagi yang haram, itu namanya wirai. Kalaupun harus minta, maka silakan minta kepada sesama murid saja, sesama orang-orang yang tahu hakikat pemberian. Orang yang tahu hakikat pemberian, orang yang kenal, ini pasti merasa bahwa yang memberikan Allah. Walaupun dia ngasih buat maulid, tapi dia nggak pernah ngerasa bahwa dia yang ngasih. Ini mah titipan dari saya, titipan dari Allah kepada saya. Sebenarnya membuat maulid Nabi, dia selalu merasa begitu. Nah, orang yang tahu benar-benar seperti ini, kalau ngasih kepada murid alladzi arada ila suluk, murid yang pengen menuju jalan Allah, ini mau nerima. Kalau orang yang memberikan ini orang yang benar-benar kenal bahwa sesungguhnya dia hanya dititipkan.
Qala Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, kana Bishr bin Harth radhiyallahu anhu la yaqbalu minan nas. Bishr bin Harth tidak pernah menerima dari manusia syai'an, sesuatu. Wa kana ba'dhum yaqul, dan sebagian manusia itu berkata, uhibbu an a'lama min aina yaqulu. Saya ingin mengetahui dari mana dia makan, dari mana Bishr bin Harth makan. Faqala lahu man yukhbiru amrahu, maka berkatalah seseorang yang mengabarkan tentang perkara, tentang urusannya Bishri, ana adri min aina yaqul, saya tahu dari mana beliau Bishri al-Harith makan. Kana lahu sadiqun aqilun, sungguhnya bagi Bishri al-Harith itu ada seorang sahabat yang akil, sahabat yang berakal. Al-aqil may ya'rifu bil awaqib, akil itu orang yang mengenal dengan akibat-akibat, itu namanya akil. Al-akil may ya'rifu bil awaqib, awaqib jamaknya akibat, itu namanya akil. Nah, makin sempurna akal seseorang, maka makin tinggi. Makin sempurna akal seseorang, maka makin tinggi tingkat pengenalan dia terhadap segala sesuatu. Nah, makin jauh dia mengenal akibat-akibat, maka semakin sempurna akalnya. Orang yang mengenal akibat cuma akibat makan kenyang, akibat dari tidur nggak ngantuk lagi, cuma kenal itu doang, berarti akalnya ya cuma segitu. Tapi orang yang mengenal bahwa akibat dari makan ini saya bisa pakai untuk ibadah, akibat dari ibadah saya pakai buat bekal akhirat, jadi udah bisa sampai akhirat mikirnya, maka makin sempurna. Semakin jauh akibat yang dia pikirkan, maka semakin sempurna akalnya si akil ini. Nah, maka sebutan akil di sini adalah orang yang benar-benar mengerti akibat, bukan cuma akibat di dunia, tapi akibat di akhirat. Nah, binatang nggak punya tuh akal, karena binatang nggak tahu mana air putih yang membuat diminum, mana air putih yang sebenarnya udah dicampur sama sitrun. Nggak tahu dia nggak tahu juga mana susu, mana zaman dulu tuh ada ini, sekarang prostek kali ya, tahu prostek yang buat bersihin itu, tahu ya? Iya, dulu karbol namanya, karbol. Binatang mah nggak tahu, binatang kucing nggak tahu mana karbol mana susu, asal putih mah dia mah, ya asal putih sama dia diseruput aja. Kalau kita kan mikir, dikasih Ustaz Anis, ini saya kasih nih, apaan? Karbol. Karbol. Enggak, mati saya minum gituan. Gratis kok, nggak bayar. Walaupun gratis bodoh amat, kok nggak mau bayar. Tapi kalau kucing mau minum aja, karena dia nggak tahu akibatnya. Nah, akil ini pasti tahu akibatnya. Semakin jauh akibat yang dia bisa jangkau, semakin sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan akil ini adalah orang yang benar-benar mengenal akibat, termasuk akibat kesudahan yang sangat jauh, yaitu akhirat. Nah, Abu Bakar Bishr bin Harth ini punya seorang sahabat yang akil, yang sempurna akalnya, yakni nadhiruhu. Dia menghendaki nadhirahu, yaitu yang sebanding dengannya, fil akli, dalam akal, wa dini, dan agama. Lianna ba'dahum kana yaqbalu illa minan nudhar. Lianna ba'dahum kana la yaqbalu. Karena sungguhnya sebagian ulama itu tidak menerima illa minan nudharai, kecuali dari yang sebanding dengannya. Wala yaqbalu minal atba'i, dan tidak mau menerima dari pengikut-pengikut, lihadas sadiqi al-akili, dari sahabat yang akil ini, yang cerdas ini, alladzi kana yaqumu bi kifayati, yang dia al-akil ini mendirikan kecukupannya, dia diri dengan kecukupannya. Walam yakun yudhiru amrahu, dan tidak ada si akil yudhiru, menampakkan amrahu, akan urusannya akil atau alladzi, wala yaltaqa ma'ahu, dan tidak bertemu alladzi ma'ahu, bersamanya. Huwa, yang dimaksud dengan as-sadiq al-akil itu adalah As-Sari bin Mughlas As-Saqati. As-Sari As-Saqati yang kita kenal, seorang sufi juga radhiyallahu anhu. Bishr bin Harth, seorang sufi, tidak pernah menerima pemberian orang, nggak pernah sama sekali, apapun yang dia kasih ditolak sama dia. Ada orang kemudian bertanya-tanya, dia makannya dari mana itu guru
Guru Bishr bin Haris makannya dari mana? Kok nggak pernah mau menerima pemberian orang? Siapa aja yang datang nggak terima sama dia pemberiannya. Kemudian mau cari tahu, ini sebagian orang cari tahu siapa kira-kira yang jadi donatur, yang jadi orang yang dimintai pertolongan. Nah ternyata katanya ada orang yang memang selalu memberi dia dan pasti diterima oleh Bishr bin Haris. Ini orang yang cerdas, akil, dan sebanding dengan Bishr bin Haris. Sama-sama akilnya, sama-sama alimnya, dan sama-sama zuhudnya, sama-sama wirainya. Orang yang dimaksud adalah siapa tadi? Sari As-Saqati. Sari As-Saqati itu muridnya Imam Sari As-Saqati itu gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi berguru sebagian, banyak guru, sebagian kepada Sari As-Saqati, juga pamannya soalnya, sekaligus paman. Sari As-Saqati ini murid dari Ma'ruf Al-Karfi. Ini sufi-sufi agung ini. Nah, beliau Bishr bin Haris hanya menerima dari orang yang sama-sama zuhud, sama-sama arif, sama-sama akil. Kalau dari orang banyak, apalagi orang umum, saweran gitu buat dia, tolak. Ya, jangankan dari orang umum, dari muridnya aja dia nggak mau. Dari muridnya aja ditolak Bishr bin Haris. Cuma ada satu orang yang diterima, yaitu Sari As-Saqati, karena tahu bahwa Sari As-Saqati adalah orang yang sama-sama zuhud, sama-sama akil, dan sama-sama orang yang wirai, orang yang hati-hati dengan halal haram. Qala Bishrun radhiyallahu anhu, berkata Bishr bin Haris, ma sa'altu ahadan qattu syai'an minad dunya illa sariyan as-saqatiyah. Tidak pernah aku meminta seseorang sedikit pun sama sekali meminta sesuatu dari dunia illa sariyan as-saqatiyah, kecuali kepada Sari As-Saqati. Li'annahu, karena sesungguhnya Sari As-Saqati qad sahha indi zuhduhu fid dunya, benar-benar sahih, selamat menurutku kezuhudannya dunia. Fahuwa yafrahu bi khuruji syai'i, dan beliau Sari As-Saqati ini girang dengan keluarnya sesuatu min yadihi, dari tangannya, dengan perginya sesuatu dari tangannya. Wa tabarrumu, dan dia jengah bi baqaihi. Jengah itu bahasa orang dulu ya. Apa jengah? Jengah itu bosan ya. Apa? Orang resep. Benar, orang resep. Wa tabarrumu, dan orang resep ya, cakap. Orang resep di baqaihi, dengan tetapnya syekh indahu, di sisinya. Fa aku qad aq'antuhu, maka sungguh aku menjadi menolongnya, alama yuhibbuhu, atas sesuatu yang dia sukai. Bishr bin Haris beliau bilang saya nggak pernah nerima apapun dari orang kecuali dari Sari As-Saqati, karena saya tahu Sari As-Saqati orang yang zuhud di dunianya, dan dia girang kalau hartanya keluar. Jarang orang yang hartanya keluar girang itu jarang. Yang ada dihitungin mulu, hitungin dapat segini, keluarin segini, ya ntar besok gimana ya, pasti dihitungin. Tapi kalau Sari As-Saqati enggak, Sari As-Saqati girang dengan keluarnya harta, perginya harta dari tangannya, itu girang. Makanya Bishr bin Haris mau menerima. Kata Bishr bin Haris, berarti kalau saya menerima pemberian dia, saya udah ngebantu dia, karena dia senang, dia bahagia dengan perginya harta itu, maka saya terima. Tapi kalau ada orang ngasih dan orang itu sebenarnya kesel, nggak mau sebenarnya, pura-pura ngasih, maka nggak mau diterima oleh Bishr bin Haris, tolak. Dan banyak orang yang ditolak, yang diterima cuma Sari As-Saqati saja. Wa kana Sariyun radhiyallahu anhu yujihu ila Ahmad bin Hanbalin fi hajatihi. Sari As-Saqati ini menghadap kepada Ahmad bin Hanbal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Fayaqbalu minhu, maka menerima Ahmad bin Hanbal minhu, darinya, dari Sari As-Saqati. Wa kana idza dzukira inda Ahmad bin Hanbalin radhiyallahu anhu yaqul, maka ada Sari As-Saqati ketika disebutkan di sisi Ahmad bin Hanbal, yaqulu, berkata Ahmad bin Hanbal, dzalikal fatal ma'rufu bi tayyibil ghidai. Sari As-Saqati itu adalah dia Sari As-Saqati adalah al-fatal ma'ruf, anak muda yang dikenal bi tayyibil ghidai, dengan
orang yang bagus makanannya. Innahu la yujibuni amruhu, sesungguhnya la yujibuni, benar-benar membuat aku kagum, apa amruhu, perkaranya, al-fata. Wa in balagat bihi al-hajatu kullama blagin, meskipun telah sampai padanya kebutuhan-kebutuhan dengan puncak kebutuhannya, puncak pencapaiannya. Wa asyrafa 'ala ad-dha'fi, dan hampir-hampir dia 'ala ad-dha'fi, atas kelemahan. Wa tahaqqaqat daruratu, wa tahaqqaqat ad-daruratu, dan juga nyata ad-daruratu, kebutuhan. Wa sa'ala maulahu, dan dia minta kepada Tuhannya, maksudnya Sari As-Saqati, Bishr bin Hars, dan dia minta kepada Tuhannya. Falam yuqaddir lahu bisyai'in, maka Tuhannya tidak mentakdirkan untuknya sesuatu. Wa waqtuhu yadiku, dan waktunya itu makin sempit, anil kasbi, dari bekerja, li syughlihi bihalihi, karena sibuknya Bishr bin Hars lihalihi, dengan keadaannya. Fa inda dzalika, maka ketika itu, yaqra'u babas sababi, yaqra'u, dia akan mengetuk-ketuk, babas sababi, pintunya sebab. Wa yas'alu man duna haula, dan dia akan minta orang selain mereka. Selain mereka maksudnya orang-orang pada umumnya. Mimman juhila haluhu, dari orang yang tidak dikenal haluhu, keadaannya. Nggak pernah minta dari orang yang nggak jelas. Lagi jelas bang, dari mana asal hartanya tuh nggak jelas, nggak mau. Bishr bin Hars hanya minta kepada orang-orang yang jelas zuhudnya, jelas kalau dia mengeluarkan harta girang. Orang-orang yang remeng-remeng mah nggak bakal diterima, dan nggak pernah minta. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sezaman Bishr bin Hars, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini anak muda yang dikenal makanannya cakep, apik banget soal makanan, nggak pernah mau minta sama siapapun, kecuali sama orang yang dia tahu zuhud dan juga tahu wiranya. Dan kadang-kadang dia minta ke saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kadang-kadang dia kebutuhannya minta ke saya. Itu pun kalau sudah benar-benar terpaksa. Ini anak muda, Bishr bin Hars, ini anak muda yang terkenal, meskipun kepepet dia tetap bertahan. Meskipun darurat, sampai benar-benar lemah, sampai benar-benar nggak mampu, ini dia tetap bertahan. Kalau udah nggak mampu lagi, baru dia minta. Dia doa kepada Allah, tapi belum juga dapat. Dia berdoa kepada Allah, belum juga dapat makanan, baru dia minta. Dia mulai yaqra'u babas sabab. Yaqra'u babas sabab di sini ngetok-ngetok pintu sebab, maksudnya minta ke orang. Baru dia minta ke orang. Tapi dia hanya minta kepada orang tertentu. Dia tidak pernah minta. Dia tidak minta kepada orang-orang umum. Dia minta min duni haula. Dia minta selain kepada orang umum. Min duni haula. Jadi orang-orang umum yang gak jelas, ya waroknya gak jelas, zuhudnya nggak pernah dijadikan tempat meminta dari Bishr bin Hars. Jadi orang sufi boleh minta, boleh. Kalau udah kepepet banget, doa sama Allah ternyata belum dikabuli juga boleh. Dan mintanya cuma orang-orang yang jelas, orang-orang yang jelas. Biasanya orang yang jelas ini ya orang yang sama-sama zuhud dan sama-sama warok. Apa gurunya, misalnya guru yang benar-benar guru ya, guru tahu guru P3K. Enggak, maksudnya ada kotak, kan ada kotak P3K dulu ya. Kotak P3K, jadi minta apa? Betadin. Ja'a fil athari, apa tuh? Menja'a falam yas'al. Telah datang dalam athar itu perkataan sahabat. Dalam athar sebuah cerita atau sebuah perkataan, menja'a falam yas'al, barang siapa yang ja'a, barang siapa yang lapar tapi dia tidak meminta, famata, lalu mati, dakhalan nar, maka masuk neraka. Emang boleh minta, udah pepet minta. Soalnya kalau orang lapar nggak minta, mati, masuk neraka. Karena dia udah membahayakan diri sendiri, jadi harus meminta. Waqad sa'ala nasa indal hajati wal faqati Nabiullah ta'ala Musa, dan sungguh telah meminta kepada manusia saat dia butuh dan saat dia fakir. Siapa Nabiullah ta'ala Musa? Nabi Musa. Wal Khadiru, dan Nabi Khadir ini bisa
tiga bacaan, bisa Khodir, bisa Khidir, bisa Khidr. Dan ya itu tiga bacaan, Khodir bisa juga. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam minta liqaulihi ta'ala istat'ama ahlaha. Wastat'ama ahlaha. Apa tuh ayat sebelumnya? Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma. Sampai di satu kampung Nabi Khidir dan Nabi Musa istat'ama ahlaha, minta makan ke penduduk kampung itu. Fa abau ayyudayyifuhuma. Enggak ada yang mau ngelayanin, enggak ada yang mau nyambut dia jadi tamu. Minta-minta juga Nabi Khidir sama Nabi Musa. Jadi boleh nggak? Boleh. Dalilnya itu tadi asar, orang lapar tapi nggak minta, mati, masuk neraka. Kan kasihan. Ya sengsara, di akhirat masuk neraka juga. Jadi harus minta, tetap harus minta. Dalam keadaan lapar masuk neraka, ya Allah, kasihan banget. Mendingan kenyang masuk surga ya. Iya. Menang banyak Ustaz. Wa kana Abu Ja'far al-Haddad wa huwa Syekhul Junaid. Dan karena Abu Ja'far al-Haddad yaitu gurunya Imam Junaid radhiyallahu anhuma. Ada beliau Abu Ja'far al-Haddad gurunya Imam Junaid, yas'alu min babin aw babaini bainal isya'aini. Beliau minta ke satu pintu, maksudnya ke satu rumah atau dua rumah, bainal isya'aini, antara maghrib dan isya. Wa yakunu dzalika ma'luman inda hajatihi, dan ada permintaan itu, dzalika meminta-minta itu makluman, itu diketahui inda hajatihi, ketika butuhnya Abu Ja'far, min yaumin, sejak satu hari, au yaumaini, atau dua hari. Wa kana lahu maqamun fi zuhdi, dan ada baginya, bagi Abu Ja'far, satu makom dalam tingkat dalam zuhud, laku zuhud, wa tawakkuli, dan tawakul. Gurunya Imam Junaid aja minta kadang. Ya kadang-kadang minta, biasanya minta antara maghrib dan isya. Ini untuk keperluannya hari itu, atau untuk yang sejak sehari atau sejak dua hari dia nggak menemukan makanan, minta beliau. Qala Abu Thalib, walam yu'ib hada alaihi umumun wala khususun, dan tidaklah memberikan cacat atau tidaklah mencidrai hada alaihi, hada minta-minta ini alaihi atas Abu Ja'far, umumun wala khususun, ya keadaan umum dan juga khusus. Ini tidak mencidrainya, umum maupun khusus. Wa nuqila an Abi Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu anhu annahu kana yamuddu yadahu. Abu Sa'id Al-Kharraz ini memanjangkan tangannya, meminta-minta, maksudnya indal faqati, ketika fakir, ketika melarat. Wa yaqulu thamma, dan berkata dia pada waktu itu, syai'un lillah, segala sesuatu milik Allah. Minta. Abu Sa'id Al-Kharraz juga meminta. Ini dasarnya, cerita-cerita ini disebutkan dasar asar tadi, man ja'a falam yas'al famata dakhalan nar. Itu ja'a, tapi catatannya ya ja'a itu lapar ya, tapi udah kenyang masih minta juga. Ya nggak termasuk ini udah lapar tapi nggak minta, mati, masuk neraka. Karena guru-guru sufi, guru-guru Imam Junaid di sini, kemudian Abu Sa'id Al-Kharraz ini juga kalau sudah mepet benar-benar ya udah darurat yang minta. Wa nuqila Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu annahu kana mu'takifan. Beliau i'tikaf, Ibrahim bin Adham, bi Jamil Basrah, di Masjid Jamil Basrah, muddatan satu waktu. Wa kana yuftiru fi kulli thalathati ayamin, dan beliau berbuka setiap 3 hari, lailatin wa lailatin, malam dan malam, satu malam dan satu malam. Iftaruhu yatlubu minal abwabi wa kana yuftiru fi kulli thalathati ayamin lailatan wa lailatan fi kulli thalathati ayamin lailatan. Dia berbuka setiap 3 hari satu malam. Wa lailatu iftarihi, dan malam bukanya dia, wa lailata iftarihi, dan di malam bukanya dia, yatlubu minal abwabi, dia mencari dari pintu-pintu. Ya, ini Syekh Ibrahim bin Adham biasa 3 hari puasa. Maksudnya di sini 3 hari puasa tetap batalin, tetap, karena wisol itu nggak boleh, haram. Tetap batalin maghrib, cuma nggak ketemu makanan.
emang nggak ada apa-apa lagi, air doang, minum air, nanti puasa lagi hari kedua juga belum ketemu makanan, batalin aja ya, air wudhu kayak apa batalin. Nah terus puasa lagi, nanti hari ketiga udah benar-benar 3 hari nih. Nah di malam keempatnya ini, di malam ini baru mulai minta pada orang-orang Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi itikaf di Masjid Basrah, benar-benar nggak mau minta. Kalau nggak ada yang kasih dia nggak minta. Wa kana yuftiru fi kulli, udah tadi tuh. Wa kana Tsauri, dan ada Imam Sufyan Ats-Tsauri yas'alu minal bawadi minal Hijazi ila du'afa'il Yaman. Saya Sufyan Ats-Tsauri meminta dari penduduk-penduduk Baduy minal Hijaz, dari Hijaz ila du'afa'il Yaman. Maaf, bukan du'afa itu ya, San'a ya. Ila San'a, saya du'afa. Ila San'a'il Yaman, pada San'a Yaman. Ya penduduk San'a di Yaman, minta juga Sufyan Ats-Tsauri. Qala kuntu azkuru lahum haditsan, beliau berkata, kuntu azkuru lahum haditsan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku menuturkan untuk mereka satu hadis fi diyafati, tentang mulianya menyambut tamu diyafah. Qala, maka berkata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, fayakhrujuna ilayya ta'aman, maka mereka mengeluarkan untukku ta'aman, makanan, fa'atanawalu hajati, maka aku mendapatkan hajat kebutuhanku, wa atruku ma yabqa, dan aku meninggalkan yang tersisa. Wal yajtanib al muridu, dan hendalah menjauhkan siapa al muridu, seorang murid, al akla biddaini, hendalah menjauhi seorang murid makan dengan utang. Bukan bidini ya, kalau makan ya harus dengan agama emang. Al-akla biddaini, makan dengan hutang. Wa qabuli irfaqin niswani, dan menerima kelembutan perempuan. Nggak boleh ya, bucin. Jadi tahu bucin Ustaz Hussein? Bucin itu budak cinta. Jadi ngarep belas kasihan perempuan nggak boleh. Seorang murid ngarep belas kasihan perempuan nggak boleh juga. Seorang murid bela-belain makan dengan utang, nggak boleh. Terus bagaimana? Minta, nggak apa-apa minta. Kalau udah lapar, karena tadi lapar masuk neraka ya. Karena kalau lapar nggak minta masuk neraka. Kalau udah terpaksa darurat, benar-benar emergency, mintalah boleh. Yang nggak boleh itu justru ngarepin perempuan, ngarepin pemberian perempuan, atau ngarepin dari utang. Jadi makan tapi dari utang, nggak boleh seorang murid. Yang dilakukan oleh guru-guru kita, guru-guru sufi, yang dicontohkan juga di sini, minta. Kalau udah mendesak benar-benar minta, tapi itu pun hanya untuk menutupi kebutuhannya. Saat itu udah cukup, udah. Jadi nggak ditinggalkan, jadi nggak disimpan, ditinggalkan. Wa atruku mayab, aku tinggalkan yang tersisa. Jadi nggak terus dibungkus. Kita kan bungkus. Sama yang ngasih masih sisa nih, bungkus ya Tuhan. Dibawa pulang. Nah beliau nggak pernah bungkus. Fa'in qila, maka jika dikatakan kaifa yaruddu mayutahu fil wujuhi allati hakamtum alaihi bi adamil akhdi fiha. Kalau ada yang bertanya, bagaimana menolak sesuatu, yaruddu menolak seseorang, sesuatu yutahu yang diberikan orang itu, huwa akan fil wujuhi, dalam beberapa alasan, allati hakamtum alaihi, yang kalian tetapkan alaihi atasnya, bi adamil akhli, dengan tidak mengambil fiha di dalam al-wujuh, dalam alasan-alasan itu. Fa huwa innama yakhudhu min rabbih, dan dia hanyalah mengambil min rabbih, dari Tuhannya. Kama taqaddama, sebagaimana keterangan telah lalu. Wa halir raddu lidzalika illa raddun 'ala Allah. Bukankah orang yang menolak itu kecuali orang yang menolak Allah Ta'ala, kepada pemberian Allah Ta'ala. Pakai fayastaqimu dzalika, maka bagaimana mungkin adil atau bagaimana mungkin sinkron dzalika itu semua. Farjawabu, maka jawabnya, annal qiyama bihaqqi syariati, bahwa sungguhnya berdiri dengan kewajiban syariat, wa tariqati, dan tarekat, la budda minhu, tidak bisa tidak, harus minhu, darinya, dari haqqi syariat. Wa tauhidu, dan adapun tauhid, la yunafi dzalika,
tidak menafikan itu semua, tidak menafikan hakku syariat. Ada pertanyaan, katanya nggak boleh nggak boleh menolak pemberian. Tadi di ini juga dipesankan juga bahwa seorang murid ini harus menolak pemberian kalau tahu bahwa orang yang memberikan itu tidak suka hartanya keluar, orang yang memberikan itu bukan orang yang benar-benar zuhud atau waro, harus ditolak. Nah ada pertanyaan, terus gimana? Katanya nggak boleh menerima pemberian. Tadi kan di awal disebutkan bahwa yang memberi dan menerima adalah yang memberi hakikatnya adalah Allah. Nah kalau menolak pemberian berarti menolak Allah. Itu gimana? Jawabannya di sini tetap hak-haknya syariat atau norma-norma syariat dan norma-norma tarekat. Norma syariat yang dimaksud di sini halal haram yang udah zohir jelas. Nah norma-norma tarekat ini adab tadi. Adab kita ngelihat orangnya yang memberikannya orang yang hati-hati nggak dalam hal haram. Kita melihat orang ini orang yang suka nyebut-nyebut kebaikan nggak. Nah itu norma tarekat. Tetap itu harus diperhatikan sebagai rambu-rambunya. Nah, tauhid tidak menafikan itu. Maksudnya tauhid tidak menafikan itu orang yang melihat bahwa seseorang, bahwa si pemberi itu digerakkan hatinya oleh Allah, ini tetap harus melihat norma syariat dan norma tarekat. Harus tetap melihat. Contoh begini. Ada orang kasih pemberiannya kepada kita, norma syariatnya kita harus pakai juga. Ini dari mana hartanya, zatnya benda itu halal apa haram, kemudian asalnya dia dapat dari mana harus kita tahu. Norma tarekatnya lihat, ini orang mukanya seneng nggak ngasih kita dan seneng nggak kalau barang yang kita terima. Ini sebagian dari norma atau adabnya tarekatnya. Nah setelah itu baru tauhid. Setelah itu kalau memang sudah diteliti secara syariat dan secara tarekat, adab-adabnya semua sudah dan boleh menerima, maka di situ kita melihat bahwa itu yang ngasih adalah Allah. Nah demikian juga kalau bertentangan secara syariat, kita tahu ini orang hartanya memang mayoritas harta haram. Secara tarekat kita juga tahu ini orang sebenarnya ngasih kita juga bukan pengen ridha Allah, tapi pengen supaya kita bisa diatur-atur. Itu norma tarekat. Kalau kita tahu seperti itu, tolak. Dan sesungguhnya itu tauhid juga, karena kita menolak ini juga dengan syariat dan tarekatnya Allah. Kita menolak juga dengan bimbingan Allah. Jadi nggak ada penafian tauhid, tidak ada kontradiksi dengan tauhid. Tetap yang menerima, saat kita menerima juga dituntun oleh Allah. Jadi kita menerima pemberian Allah. Saat kita menolak juga kita tidak menolak pemberian Allah, karena sesungguhnya kita menolak juga dituntun oleh Allah juga. Jadi semuanya tetap dalam koridor tauhid. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, al-kamilu man la yudfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi. Orang yang sempurna adalah orang yang man la yudfi'u, yang tidak memadamkan nuru ma'rifatihi, apa cahaya ma'rifatnya, tidak memadamkan nuru wara'ihi, cahaya wirainya. Wa kullu batinin minal ilmi yukhalifu zahiran minal hukmi fahuwa mardudun. Segala sesuatu yang batin, ilmu, pengetahuan yang batin, yukhalifu zahiran minal hukmi, yang bertentangan dengan hukum zahir, hukum batin atau ilmu batin yang bertentangan dengan hukum zahir, fahuwa mardudun, maka itu tertolak. Ya, ini bagus nih kaidahnya ini. Orang yang sempurna adabnya dalam memberi dan menerima, ini cahaya ma'rifatnya tidak akan memadamkan cahaya waronya. Artinya semakin dia ma'rifat, maka semakin dia waro, semakin dia wirai. Semakin dia mengenal Allah, maka semakin hati-hati dia, nggak bakal memadamkan cahaya wirainya. Semakin dia mengenal Allah, maka dia semakin benar-benar jauh dari dunia. Semua pengetahuan batin yang bertentangan dengan hukum zahir, yaitu syariat,
maka tertolak. Contoh begini, pengetahuan batin. Menurut batinnya ini menolak pemberian orang ini berarti menolak pemberian Allah. Nah, padahal secara syariat dia tahu, ilmu zahirnya dia tahu yang ngasihnya sebenarnya orang yang hartanya haram. Maka seharusnya ditolak, itu batin itu ditolak. Batinnya yang menyatakan bahwa ini kalau saya menerima berarti kalau saya menolak pemberian si fulan berarti saya menolak pemberian Allah. Ilmu batinnya nih. Kemudian ilmu syariatnya tahu ini si fulan memang hartanya haram. Maka ditolak ilmu batin itu. Harus ditolak. Pengetahuan batin yang bisa berupa khatir, bisa berupa hadithun nafs atau omongan hati, itu harus ditolak selama ilmu zahir itu jelas ditegakkan. Orang zahirnya hartanya haram kok, zahirnya hartanya haram, terus hati kita mengatakan bahwa jangan ditolak, ini kan pemberian dari Allah, kan tauhid itu kan Allah yang menggerakkan dia, kata hati kita nih, itu kan Allah yang menggerakkan dia untuk kasih pada kita. Padahal secara syariat kita tahu itu hal haram. Orang dia habis menang judi, menang judol, dia habis menang judol, kita tahu. Maka ilmu hati yang mengatakan jangan ditolak harus dilawan, walaupun alasannya itu dia yang memberikan, digerakkan hatinya oleh Allah, tetap harus dilawan. Jadi ilmu zahir di sini harus sinkron dengan ilmu batin, dan ilmu batin harus dikalahkan. Kullu batinin minal ilmi yukhalifu zahiran minal hukmi fahuwa mardud. Segala pengetahuan batin atau pengetahuan hati yang bertentangan dengan ilmu zahir maka harus ditolak. Ya itu tadi, setiap orang yang ilmu batinnya makin tinggi, cahaya batinnya makin terang, pasti waroknya makin tinggi, dia makin hati-hati. Fahuwa mardud wa wajhu sihatir radil ya'ta inda musyahadati tauhid zahirun. Dan alasan bolehnya menolak atau sahnya menolak pemberian inda musyahadati tauhid, ketika menyaksikan tauhid itu zahirun jelas. Idla farqa fi dzalika baina yadayil mu'ti wa yadil akhiri. Karena tidak ada perbedaan antara itu, tidak ada perbedaan antara dua tangan yang memberi dan dua tangan yang mengambil. Fakama yashhadu al-akhidhu yadallah, maka sebagaimana orang yang mengambil menyaksikan yadallahi, tangan Allah Ta'ala, fil ata'i, dalam pemberian, inda yadil muti, di sisi tangan pemberi, fayakhudhu, maka dia mengambil ma yu'tahu, sesuatu yang diberikan kepadanya, inda muwafaqatil ilmi, ketika cocok ilmunya, ittiba'an, karena mengikuti lillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, wa amrihi, dan perintah Allah. Yashhadu yadallaha ta'ala, dia menyaksikan tangan Allah Ta'ala, fil man'i, nah yang tadi kita singgung, fil man'i, dalam menolak, inda yadi nafsihi, pada tangannya dia sendiri, birraddi, dengan menolak, inda mukhalafatil ilmi, ketika bertentangan dengan ilmu, fala ya'khudhuhu, maka dia tidak akan menerima, wala yaqbaluhu, dan dia tidak akan menerimanya, fala ya'khudhu, maka dia tidak mengambilnya, wala yaqbaluhu, dan dia tidak menerimanya, ittiba'an linahillahi ta'ala, karena mengikuti larangan Allah Ta'ala, andzalika, dari itu semua, wa adami idnihi, dan tidak ada izin Allah Ta'ala fihi, di dalamnya, kama fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah melakukannya, fil kabshil ladzi uhdiya ilaihi, dalam kambing gibas yang dihadiahkan kepada beliau, ma'asamani wal uqti, beserta minyak dan keju. Itu pernah Rasulullah menolak, ada kambing, keju, sama minyak. Kambing sama minyak sama keju diterima, tapi kambing ditolak karena Rasulullah melihat di situ. Rasulullah melihat ini kambing secara zahir memang bukan yang halal, maka ditolak oleh Rasulullah. Walaupun ada kata hati misalnya, kalau buat kita ya, kalau buat kita ada kata hati. Kalau buat Rasulullah udah jelas semuanya. Kalau dalam kita mungkin ada bisikan-bisikan, jangan gitulah, orang
semua dikasih dari murid, masa yang itu diterima, yang satu lagi tolak, jangan. Nah, padahal kita tahu itu kambing emang kambing haram, kambingnya emang dari harta yang haram, maka harus diukur pakai ilmu zahir atau ilmu syariat. Tolak aja, udah tolak. Walaupun ada kata hati yang begitu nggak enak sama murid, tetap harus ditolak. Karena ilmu zahir tetap harus dijadikan sebagai panduan. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Dan jangan khawatir saat kita menolak pemberian, maka itu sebenarnya kita juga sedang tauhid. Sebenarnya itu kita sedang menyaksikan bahwa yang menolak itu adalah tangan Allah. Karena syariat itu adalah panjangan tangan Allah juga. Syariat itu adalah tuntunan Allah juga. Jadi tetap tidak menafikan tauhid. Nah, kama fa'alahu Fatah al-Mausili wa Hasan al-Basri, dan sebagaimana dilakukan oleh Fatah al-Mausili wa Hasan al-Basri radhiyallahu anhuma ma riwayatihima li hadis, beserta riwayat keduanya dari hadis alladzi dzukira fihi, yang dituturkan di dalam hadis itu anna raddal hadiyati raddun Allah taala, bahwa sesungguhnya menolak pemberian adalah menolak Allah taala. Ya betul, emang ada hadis itu, nolak pemberian itu adalah menolak Allah. Kan orang tua kita dulu bilang jangan nolak gitu ya, jangan nolak pemberian, jangan nolak rizki. Ya betul emang itu, tetap tapi harus diperhatikan batasan syariat tadi. Waqad taqaddama dzikruhu bilabdihi, telah lalu penyebutan hadis dengan lafadznya. Fahada yadfa'u dzalikal khayal, wallahu ta'ala muwaffiq li sahihil amal. Ini akan menolak semua khayal atau imajinasi. Tadi saya bilang ada khatir, ada hadisun nafs, bisikan-bisikan hati, itu akan ditolak. Wallahu ta'ala al-muwaffiq li sahihil amal. Allah Ta'ala lah yang membimbing kepada amal yang soleh. Wa innama ataltul kalama fi hadhil masalah, dan sungguh aku memperpanjang penjelasan dalam masalah ini li'annal hajata masatun ilaiha, karena sungguhnya kebutuhan itu sangat menempel kepadanya, kepada masalah. Ini kebutuhan murid itu mungkinan dalam keadaan fakir atau melarat, memang sedang Allah takdirkan seperti itu, maka dia sangat terdesak, harus hati-hati. Kalaupun ada yang kasih, ini harus mengikuti apa yang disampaikan oleh mu'alif di sini, harus benar-benar diperhatikan. Aku perpanjang pembahasan ini, kata syarih, aku perpanjang karena ini sangat penting untuk murid. Ini kebutuhan murid yang sesungguhnya. Wal ya'lam min dzalika, hendaklah si murid tahu min dzalika, dari itu semua, anna jami'a tafari'iha wa masailiha, bahwa sungguhnya cabang-cabang dari apa tadi, hadil masalah wa masailiha, dan juga pertanyaan-pertanyaan hadil masalah itu dakhilun fi kalamil muallif, masuk ke dalam ucapan Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala ala hukmil ijaz wal ikhtisar, atas ketetapan ringkas atau atas hukum ringkas wal ikhtisar, dan juga sama ringkas juga. Wa kalamuhu fiha min badiil kalam, dan ucapan Syekh Ibnu Athaillah muallif di dalam masalah ini min badil kalam, termasuk kalam yang sangat indah, wa mustahsinuhu, dan juga yang mustahsanuhu, dan juga yang dianggap bagusnya kalam. Itu kalam yang dimaksud. Makalah yang kemarin, la tamuddanna yadaka ilal khalaik bil akhdhi ilal khalaik, jangan engkau panjangkan tanganmu atau menengadahkan tanganmu untuk mengambil dari orang, kecuali engkau menyaksikan bahwa yang memberikan Allah. Dan engkau kalau seperti itu silakan ambil, tapi jangan lupa dengan fakhudh ma wafaqakal ilm, maka ambillah barang yang memang sudah ditakar secara ilmu syariatnya, halal haramnya. Ini yang saya jelaskan, ini semuanya terangkum, sebenarnya semua terangkum dari makolahnya Syekh Ibnu Athaillah yang sangat indah itu. Fi makna wali syaikhihi Abil Abbas al-Mursi radhiyallahu anhu, dan bagi gurunya, guru Syekh Ibnu Athaillah yaitu Syekh Abil Abbas al-Mursi radhiyallahu anhu, fi makna ma dzukira, dalam makna yang sudah disebutkan tadi, ma dzakarahu, dalam makna pesan yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, kalamun, ada sebuah nasihat juga, badiun yang indah, mukhtasarun yang ringkas. Apa tuh? Muntaza.
Muntazaun yang dicabut, min kitabillah diambil, maksudnya min kitabillahi azza wa jalla, dari Al-Qur'an. Naqalahu anhu filatoil minan. Beliau mualif menukilhu akan kalam anhu dari gurunya, filatoil minan, dalam kitab Latoiful Minan. Latoiful Minan kitab karangan Syekh Ibnu Athaillah juga. Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Latoiful Minan ini seperti manakib dari kedua gurunya, manakibnya Syekh Abdullah Abbas Al-Mursi dan manakibnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Latoiful Minan. Dalam Latoiful Minan, kitabnya Ibnu Athaillah juga, beliau mengutip perkataan gurunya. Qala radhiyallahu anhu, ini perkataannya. Linnasi asbabun wa sababuna nahnu al-iman wa taqwa. Perkataan beliau nih, perkataan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Orang-orang punya sebab, orang-orang punya faktor untuk mendatangkan rizkinya. Wa sababuna nahnu, namun sebab kita, ya kita orang-orang sufi, al-iman wa taqwa, sebab kita adalah iman dan takwa. Tuh, enggak ada sebab lain selain iman dan takwa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk desa atau penduduk kampung amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakatin minas sama'i, keberkahan dari langit, wal ardi, dan bumi. Ini dasarnya linnasi asbab wasababuna nahnul iman wat taqwa. Orang-orang boleh punya pekerjaan, boleh punya usaha buat rezeki, tapi usaha kami, ya kami orang-orang sufi, usahanya adalah iman dan takwa. Berani atau begitu? Kalau emang udah makomnya makom ya tajrid, ya seperti itu. Tajrid itu sendiri adalah sebab. Tajrid itu sendiri adalah sebab untuk orang-orang yang memang sudah di makom tajrid itu. Iman dan takwa itu sebabnya. Sebagaimana firman Allah tadi, andai orang-orang bertakwa, orang-orang mau iman dan mau takwa, maka berkah turun dari langit. Nggak perlu minta, akan keluar juga dari bumi. Nah, maqad jawadal muallifu rahimahullahu sina'atahu. Dan sungguh muallif Syekh Ibnu Athaillah jawada tajwid. Tajwid itu memperbagus sina'atahu akan karyanya muallif, wa ahsana siyaqatahu, dan juga memperbagus siyaknya, konteksnya muallif fi maqsadil irsyadi, dalam maksud untuk memberikan petunjuk, wal hidayati, dan hidayah. Ya sudah disebutkan oleh muallif dalam Latoiful Minan, begitu juga dalam makalah yang terakhir kita baca, la tamuddanna yadaka. Ini telah benar-benar diperindah ungkapan ini sebagai irsyad dan hidayah, sebagai petunjuk dan juga bimbingan untuk kita, supaya kita hati-hati dalam menerima pemberian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.